ketemu lagi nih sama Nadia di Bumiku Satu. Ya sekarang Nadia lagi ada di UI nih Sobat Bumi, Universitas Indonesia di Depok. Kenapa sekarang Nadia lagi di UI? Karena lagi ada acara Sobat Bumi yang dibuat oleh mahasiswa sastra Jerman, acara lingkungan, namanya Greenovation. Wah keren banget ya Sobat Bumi, mahasiswa sastra Jerman tapi peduli banget ya sama lingkungan. Penasaran gak sih acaranya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku Satu. Sobat Bumi, episode kali ini masih seputar sampah ya. Sampah lagi, sampah lagi. Permasalahan yang tak kunjung selesai di negara kita, Indonesia. Pasalnya nih Sobat Bumi, setiap hari kita menghasilkan sampah. Menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Eko Baruna, jumlah sampah yang dihasilkan kota Jakarta saja mencapai 6.500 ton per hari. Bagaimana dengan jumlah sampah tiap minggu ya Sobat Bumi, tiap bulan, bahkan tiap tahunnya? Nah, setelah berada di TPA atau tempat pembuangan akhir, diapakan ya sampah-sampah ini? Walaupun setiap hari kita selalu diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, namun jumlah sampah yang terus bertambah tidak seimbang dengan jumlah TPA yang ada. Alhasil Sobat Bumi, sampah-sampah ini akan berada di tempat yang tak semestinya sehingga menjadi penyebab banjir dan menjadi sarang penyakit. Sampah non-organik yang tidak dapat terurai ini akan terus-menerus menumpuk dan lama-kelamaan bisa menjadi gunungan sampah yang membebani bumi. Melihat kondisi ini, Sobat Bumi kita dari jurusan Sastra Jerman Universitas Indonesia membuat sebuah acara lingkungan yang diberi nama Greenovation, Little Steps to Save Mother Earth. Acara ini memberikan edukasi kepada para pemuda agar dapat menginovasi sampah menjadi barang multiguna dan dapat menjadi lahan usaha yang menjanjikan juga Sobat Bumi. Seperti apa ya acara mereka dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Simak yuk di episode yang satu ini. Sobat Bumi di rumah pastinya pengen tahu dong ya, acara sebesar Greenovation ini kira-kira siapa ya di baliknya semua yang melaksanakan ini? Penasaran gak sih Sobat Bumi? Kali kita akan ngobrol dengan panitia pelaksanaan dari Greenovation ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku Satu. Acara Greenovation ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita sebagai mahasiswa atas penumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak. Penumpukan sampah itu sebenarnya tidak hanya menyebabkan banjir yang kemarin seperti Jakarta itu, tapi juga menjadi sarang penyakit yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Padahal menurut kami, sepengetahuan kami, bila sampah itu diolah lebih lanjut, itu akan menjadi sumber uang. Karena sebenarnya sampah, karena masyarakat tuh masih belum tahu Mbak, sampah itu sebenarnya punya nilai. Selama ini mereka sampah ya udah dibuang, makanya jadi penumpukan. Jadi kita tema itu pengen mengedukasi masyarakat sih, menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu tuh bernilai Mbak. Sebenarnya kita walaupun sastra Jerman, kita juga tetap ada rasa kepedulian terhadap lingkungan. Mau sastra Jerman, mau sastra Inggris, mau hukum segala macam, karena alam lingkungan itu tuh milik kita. Kalau kita nggak jaga siapa lagi Mbak? Yang berperan dalam kegiatan ini sebagian besar itu mahasiswa, mahasiswa sastra Jerman dan dibantu oleh teman-teman dari fakultas lain juga ada. Rangkaian kegiatannya kita hari pertama ada opening, lalu kemudian ada presentasi Recycle Battle. Recycle Battle itu kompetisi produk inovatif dari olahan sampah. Lalu kemudian ada talk show Green Living dan ada wayang beber metropolitan yang mengenai lingkungan. Itu seru banget sih wayang. Kalau misalnya hari kedua ini sedang berlangsung, ini ada seminar Your Waste Mindset, itu kita mendatangkan pemateri-pemateri itu yang mudah mengelola sampah dan menghasilkan uang. Nah, dari mereka sharing informasi biar masyarakat tuh tahu sampah itu bisa dihasilkan uang. Lalu yang sekarang itu workshop daur ulang kertas sama kreasi daur ulang. Sidalang itu sebentar lagi akan berlangsung. Terus lalu kemudian ada workshop fotografi dan malamnya ada appreciation night.
itu ya band Teater Monolog, band dan Endah Endresa. Nah, Sobat Umi, di acara Green Innovation ini nih, ternyata ada kompetisi bagi anak muda untuk merecycle barang-barang bekas. Namanya adalah Recycle Battle. Wah, keren banget ya namanya. Dan di belakang Nadia nih, Sobat Umi, udah ada 8 finalis dari Recycle Battle ini. Sobat Umi pengen kenal nggak sih dari 8 finalis itu dan apa sih yang dibuat oleh mereka? Makanya langsung aja yuk kita saksiin obrolannya. Halo, salam kenal, saya Sarudi, kita dari tim Enigami. Enigami itu adalah sebuah usaha yang kami itu memfokuskan membuat produk-produk itu dari bahan-bahan kertas, sampah kertas seperti kardus, koran, art paper, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan produk kami itu yang pertama, ramah lingkungan, karena memang kami membuatnya itu dari bahan-bahan sampah, minim budget, karena kami tidak menggunakan banyak begitu bahan-bahan yang dibeli sendiri, karena kami menggunakan bahan sampah. Terus kami juga memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif, lebih mandiri, cerdas dan kreatif. Sehingga di sini itu ada nilai plusnya, yaitu storytelling berupa sosial poinnya di sini. Nah, produk yang kami hasilkan itu adalah lampion. Kami memfokuskan untuk lampion karena target pasar kami itu adalah first marketnya, seperti restoran, terus ada food court dan lain sebagainya. Template-nya seperti ini untuk template kosong. Nah, dari sini kita bisa mengkreasikan. Kami mengangkat tema edukasi hijau dan edukasi budaya. Budayanya nanti, di sini kami menceritakan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti halnya siluet berbentuk wayang nantinya, atau cerita-cerita khas Indonesia, atau ukiran-ukiran yang khusus Indonesia. Sehingga memberi edukasi kepada orang-orang, tidak hanya sekedar green, tapi juga edukasi budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Untuk harga lebih terjangkau, karena memang bahan kami sendiri itu minim budget. Halo, saya Rasul Pita dari Prokit. Prokit dari suatu komunitas lingkungan di ITB. Jadi kami membuat sebuah plastik cycle case. Di sini, ini berbahan dari plastik bekas di sekitar kita. Dari dalam sampai luarnya ini semuanya dari plastik. Cuma kita dibantu dengan busa hati buat melindungin biar nggak ada goresan gitu. Terus cara buatnya simpel, cuma jadi plastik itu ditumpuk-tumpuk, terus kita pakai setrika, kalau nggak dipanaskan pakai alat laminating gitu biar menyatu, biar kuat gitu. Habis itu langsung dilapisin lagi sama plastik yang warnanya mungkin lebih menarik dan dijahit lebih rapi dan didesain seukuran dengan tab-nya atau iPad-nya atau apapun. Keunggulannya kita ramah lingkungan jelas karena kita menggunakan barang bekas. Terus kita juga bisa membuatnya sendiri, terus ini bisa dibawa kemana-mana. Anti air karena dari plastik, jadi kan kalau kena air ya sedikit melindungi. Terus mudah dibuat jelas. Oh ya, saya Ahmad Mustafa ya. Ini salah satu karya dari kami ya, 4 orang dari tim ekspedisi nih. Namanya Patra Plus Plus, papan tetrapek plus plus. Di mana plus plus? Karena bisa sebagai information board, bisa juga sebagai schedule board. Di sini sebagai information board bisa ditempel suatu informasi dengan sticky gitu. Kita peragain ya. Misal ada sertifikat ini, misal pengumuman sertifikat, bisa ditempel segini gitu. Nah gini, terus misal untuk jadwal bisa ditulis di sini. Tadi udah diperagain, tulisnya I love you, terus dihapus lagi. Bisa dihapus, tapi berhubung apa ya, tinta sama penghapusnya tuh agak udah tua gitu, jadi agak membekas sedikit. Terus keunikannya bisa dibawa, portable gitu. Bisa dibuka, jadi bisa dua gini. Nah, ini kan lebih fungsional gitu. Terus bisa sebagai sarana pendidikan untuk anak-anak, dari mulai anak-anak sampai dewasa ya, sebagai pendidikan gaya hidup eco lifestyle sejak dini gitu. Jadi mereka dengan hal-hal kecil kayak gini bisa mencintai lingkungan gitu. Dengan ya produk kami ini, misal Patra Plus Plus ya, juga untuk merecycle, mereuse ya, tetra pack yang banyak kan nih anak muda sekarang nih
banyak yang pengennya instan, pengen yang teh kotak lah, teh sisri atau susu ultra kan, mereka banyak kan pada minum kayak gituan, jadi banyak Tetra Pak yang kebuang sia-sia gitu. Dan akhirnya kami terinspirasi membuat ini Patra Plus Plus, papan Tetra Pak Plus Plus gitu. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan memperkenalkan produk kami, yaitu itu ada sejenis tas, aksesoris wanita, juga ada kalung dan bros. Jadi ini sebenarnya bahan-bahannya sangat mudah didapat, yaitu dari plastik-plastik bekas itu yang sudah tidak berguna lagi, bisa kita rancang menjadi benda-benda yang menarik gitu loh. Dan cara buatnya itu mudah sekali, seperti memotong-motong ini, kita potong-potong, lalu kita selipkan di sini, kita bisa lihat. Kemudian untuk buat bagian ininya, ini plastik itu dipotong-potong, kemudian kita jahit dengan jarum dan kita tarik, jadi bentuknya bisa seperti ini. Saya bisa lihat. Jadi plastik-plastik yang sudah tidak berguna itu masih bisa kita gunakan dan bisa terlihat manis gitu. Kemudian kita juga punya kalung di sini. Ini ada tas juga. Kemudian ini tas, kita punya bros. Di sini kita lihat brosnya seperti ini. Kemudian kita juga punya kalung. Ini kalungnya kita pakai pantat botol ya, botol plastik, lalu kita warnai. Kemudian kita beri hiasan dari plastik seperti ini yang tadi sudah dijahit. Seperti ini kita bisa lihat. Kemudian juga ada ini. Ya, ini juga dari bahan-bahan bekas tapi memiliki nilai jual yang sangat tinggi seperti itu. Ya, jadi kita mempunyai moto di sini, yaitu cantik itu tidak hanya sekadar fashionable dan chic, namun cantik itu go green gitu loh. Jadi beauty is go green. Jadi kita jangan cuma cantik penampilan kita, tapi kita juga membantu untuk menyelesaikan masalah alam ini, yaitu tentang mendaur ulang itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi produk ini kami namakan banner case. Sebenarnya idenya simple, hanya dari banner bekas yang kita gunakan untuk sebagai soft case dari handphone ataupun gadget smartphone semacam itu. Jadi ini kebetulan kami buatnya yang ukuran Superia. Jadi kayak gini, terus di sini kita bikin saku juga untuk naro kartu-kartu, mungkin kartu ATM atau kartu KTM, kartu apapun kita masukin di sini. Terus dengan bahan plastik bekas ini untuk nyangga handphonenya di sini, untuk penyangganya. Di sini juga ada penyangganya. Terus ini kita bolongin untuk tempat kameranya, lalu ditutup di kancing kayak gini. Sebenarnya fungsinya sama kayak soft case biasanya, cuman memang yang menjadi keunggulan di sini adalah ini menggunakan banner yang barangnya itu sangat banyak dicari dimanapun, sampahnya tuh ada di mana-mana, banner itu nggak kepake. Terus dan juga dengan kampanye green living ini, dengan hidup ramah lingkungan itu sendiri. Jadi dengan orang-orang bisa beli ini, dia juga sekaligus membeli identitas dia sebagai saya loh, orang yang peduli terhadap lingkungan gitu. Itu sih sebenarnya unggulan produk ini. Kita bisa custom, jadi tergantung dari pemesannya mau pesan kayak apa. Misalnya dia mau pesan di sini ada perintan mukanya dia atau gimana, itu bisa kita atur dengan mozaik dari banner juga yang kita potong-potong kecil, kita bentuk mukanya dia di sini kayak gitu. Saya Fitri dari Politeknik Negeri Jakarta. Di sini kami dari tim Semut Merah, kami membuat inovasi lampu meja, bisa untuk dibuat lampu tidur juga. Ini terbuat dari bahan-bahan aqua bekas, kabel bekas, besi bekas, dan juga di sini ada switch on off-nya. Kita juga bisa mengganti baterainya karena ini sumber tegangannya dari batu baterai. Ini tegangannya 6 volt kurang lebih. Keunggulan dari produk ini, harganya ekonomis, bahannya juga mudah didapat, untuk membuatnya juga mudah.
Perkenalkan, saya Ricky dari tim Greeneration 5. Ya, alat yang kami buat adalah sebuah alat perangkap tikus elektrik. Jadi, mekanisme kerja alat ini adalah di sini ada 2 plate. Ini fungsinya adalah konduktor. Jadi ketika ada tikus yang dia datang ke sini, maka dia akan tersetrum dan otomatis tikus itu tidak bernyawa lagi. Dan di sini ada umpan. Umpan kita bisa pakai keju atau mungkin kelapa yang dibakar, karena menurut sumber yang saya baca adalah kelapa yang dibakar adalah umpan yang paling efektif untuk tikus. Nah, dan di sini ada bel. Di sini bel fungsinya adalah untuk alarm, sebagai alarm. Jadi ketika ada tikus yang masuk di sini, maka bel ini akan berbunyi dan kita akan tahu dan segera menghampiri alat ini. Nah, jadi untuk pembuatan alat ini sendiri itu menggunakan bahan-bahan bekas. Seperti yang pertama, benar adalah bekas botol aqua. Yang kedua adalah bekas wadah biskuit, yang sini adalah papan sebagai isolator, dan ini adalah bel bekas. Dan kabelnya pun kita bisa pakai kabel bekas. Oke, dari sisi lingkungannya, jelas alat ini sangat ramah lingkungan karena dalam proses pembuatannya kita memakai bahan-bahan bekas yang mana bahan itu kemungkinan menjadi limbah dan itu bisa menimbulkan penyakit. Dan ketika kita manfaatkan, malah bahan ini dapat berguna. Dan mungkin rancangan alat bisa dilihat di sini. Di sini ada konduktor seng. Ketika tikus tidak di atas ini, maka tidak ada sumber listrik yang mengalir. Tetapi sumber listrik baru mengalir ketika ada tikus yang menginjak konduktor seng ini. Jadi secara energi ini sangat hemat energi. Sobat Bumi, acara Greenovation mengambil tema mengenai pengolahan sampah. Bukti nyata dari kepedulian mereka terhadap lingkungan dilakukan dengan bersih-bersih danau sekitar kampus Universitas Indonesia yang dibantu dengan mahasiswa dari jurusan lain dan beberapa staf pengajar. Acara Greenovation ini berlangsung selama 2 hari Sobat Bumi. Hari pertama diisi dengan Recycle Battle, Talk Show Green Living with Tupperware, Wayang Beber Metropolitan, dan hari kedua diisi dengan seminar dengan tema Your Trash, My Asset. Dan workshopnya juga nih Sobat Bumi, Waste Innovation, dan ditutup dengan Appreciation Night. Nah Sobat Bumi, Recycle Battle sendiri adalah sebuah kompetisi bagi anak muda yang memiliki kreativitas mengolah sampah non-organik menjadi barang layak guna. Tema dari kompetisi ini adalah Reduce Your Trash, Enjoy Your Cash. Hasil karya pada Recycle Battle ini dipamerkan di hadapan mahasiswa dengan harapan agar anak muda lain yang melihat karya mereka dapat tergugah hatinya untuk ikut mengolah sampah yang ada di sekitar mereka. Nah, Sobat Bumi, Talk Show Green Living ini membahas mengenai gaya hidup hijau yang sedang marak dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Seminar dengan tema Your Trash My Asset membahas mengenai sampah, dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah, dan manfaat yang dihasilkan dari sampah bila dilakukan pengolahan lebih lanjut. Sedangkan workshopnya nih, yaitu Waste Innovation, merupakan kelanjutan dari seminar Your Trash My Asset. Nah, dalam workshop ini nih Sobat Bumi, peserta langsung diajarkan praktek pengolahan sampah seperti daur ulang kertas. Ada juga nih pameran beberapa stand komunitas lingkungan seperti Nebengers, Furniture Active, Wayang Beber Metropolitan, dan beberapa komunitas lainnya. Gimana nih Sobat Bumi? Kegiatan-kegiatan di acara Greenovation ini cukup menarik ya. Tidak hanya sekedar teori, mahasiswa juga diberi praktek langsung nih bagaimana caranya mengolah sampah. Dengan begini, semoga bukan hanya staf pengajar dan mahasiswa yang tergerak hatinya untuk mengolah sampah. Bahkan Sobat Bumi di rumah juga dapat menciptakan inovasi pengolahan sampah lainnya. Semakin banyak yang mengolah sampah secara kolektif, gunungan sampah pun dapat dikurangi. Yuk olah sampah kita sejak dini. Salah satu penyebab terbesar terjadinya perubahan iklim itu manusia menggunakan dari teknologi
dari teknologi penciptaan mobil segala macam itu penyumbang terbesarnya. Kita tuh pengeksploitasi alam dan pengrusak alam terbesar. Nah, salah satunya juga kita juga ini teknologi plastik segala macam, plastik sekali pakai. Jadi kita mulai ada kebiasaan, awalnya kita kan pakai gelas. Sekarang udah jadi kebiasaan plastik dan gampang, kita sering menggampangkan sesuatu, udah plastik aja, plastik segala macam. Jadi kayak lebih karena kita sendiri sih manusia, makanya kita harus, karena kesalahan kita, jadi kita juga yang harus kembali memperbaiki lingkungan juga. Cara yang paling efektif untuk memperbaiki lingkungan itu menurut saya dari kesadaran pribadi dulu. Ketika kita udah ini, kita sebarkan ke teman-teman atau kayak acara ini sih. Kita ajak, kita sadarkan, maksudnya ini nih permasalahan bersama loh, permasalahan global. Kita harus, maksudnya kalau kita sendiri itu tuh nggak kolektif, makanya kita mengadakan acara ini biar ada kayak pengurangan sampah secara kolektif, Mbak. Kalau kita sendiri nganuin recycle kan ya udah. Kalau dengan ini kita ngajakin orang sekali banyak, se-UI dan se-Depok. Yang pasti sih reduce. Karena dari kita sendiri harus mengurangi penggunaan sampah. Karena kalau recycle sih sebenarnya karena udah ada sampah, ya udah kita recycle aja jadi barang yang lebih berguna lagi. Tapi yang paling penting itu reduce untuk mengurangi penggunaan sampah sih sebenarnya. Kami sih berharap melalui Green Innovation ini kita dapat menyadarkan masyarakat secara luas dan terutama sih mahasiswa untuk peduli terhadap lingkungan, terutama terhadap sampah. Jadi sampah itu nggak cuma dianggap barang-barang yang tidak berarti aja, tapi lebih ke, oh ada sampah nih, gue olah jadi apa ya, bisa dijadiin barang apa gitu, lebih pemikiran sih kita pengennya, maka kita mengedukasi. Tadi dia rangkaian acara Green Innovation dari awal sampai akhirnya. Seru banget kan Sobat Umi? Kebuktikan bahwa masih banyak nih anak muda yang peduli dan concern banget sama lingkungan. Ya contohnya 8 finalis tadi, yaitu dia mengolah dari barang-barang bekas menjadi barang-barang yang unik lagi, pastinya dengan inovasi yang kreatif dan unik. Terinspirasi nggak sih Sobat Umi yang di rumah untuk mengembangkan ide kreatif lainnya? Jangan lupa ya follow Twitter kami di @bumiku1.tv. Jangan lupa ditunggu komen-komennya seputar lingkungan. Dan jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30 pastinya di Dai TV. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi!